Dasar. Coba deh kalian bayangin, di tengah dunia bisnis yang terus berubah dan makin kompetitif, ada dua hal penting banget yang bisa jadi penentu apakah perusahaan kalian bisa bertahan atau malah tumbang. Namanya adalah manajemen kas dan barang berharga. Ibaratnya, dua hal ini tuh kayak jantung sama tulang punggung perusahaan. Kalau salah satu nggak beres, ya kelangsungan bisnis bisa terancam. Misalnya lagi, tanpa pengelolaan kas yang baik, perusahaan bisa kesulitan buat menjalani operasional harian maupun bayar gaji karyawan susah. Beli bahan baku nggak bisa, bahkan bayar listrik aja mungkin telat. Kebayang ribetnya. Sekarang Gimana sih kita konsep bahas barang manajemen berharga. Ini dari adalah dua hal salah satu penting teknologi ini? yang biasanya nggak Gampangnya langsung gini, dipakai, manajemen tapi kas punya itu potensi adalah besar proses buat ngasih ngatur keuntungan di masa keluarnya depan. Contohnya ngatur saham, keluar masuknya obligasi, uang tunai logam secara mulia, rapi dan atau aset-aset efisien. lain yang punya Tujuannya ya nilai ekonomi. supaya perusahaan Barang-barang ini kalian bisa jadi selalu sumber daya punya yang kuat, dana yang cukup baik bahkan buat buat keperluan bantu perusahaan mendadak kalian kayak bertahan biaya di darurat tengah atau tantangan buat ekonomi. hal-hal Bahkan kalau rutin dimanfaatin sehari-hari. Jadi, dengan kas cerdas ini bisa bukan menambahi penghasilan cuman pasif soal ada atau uang jadi atau backup enggak, plan saat tapi kondisi gimana keuangan lagi seru. caranya uang yang Sekarang ada kita bisa bahas barang dikelola dengan berharga. bijak. Ini adalah Kalau aset-aset manajemen teknologi kasnya yang biasanya kacau, nggak ya langsung dipakai, siap-siap aja tapi punya perusahaan potensi kalian besar buat ngos-ngosan ngasih keuntungan di masa buat depan. ngejalanin Contohnya saham, aktivitas harian. obligasi, logam Bisa-bisa mulia, atau bisnis aset-aset lain malah yang punya berhenti di nilai tengah ekonomi. jalan cuman karena Barang-barang ini nggak biasa ada jadi sumber dana. daya yang kuat. Jenis-jenis dan sumber kas, jenis barang berharga dan tempat penyimpanannya. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis, tapi saya janji ini tetap seru. Kita bakal bahas jenis-jenis kas. Kalian pasti pernah lihat di kantor ada uang kecil yang disimpan buat keperluan mendadak kayak beli pulpen, bayar parkir, dan atau kirim dokumen pakai ojek online. Nah, itu yang disebut kas kecil. Uangnya nggak banyak, tapi penting banget buat kelancaran hal-hal kecil yang nggak bisa ditunda. Terus, ada juga yang namanya kas besar. Ini udah level lebih serius. Biasanya dipakai buat bayar gaji karyawan, beli stok barang, atau kebutuhan operasional yang lebih gede. Nah, selain itu ada juga yang namanya kas di bank. Ini nih yang paling aman karena disimpan di rekening perusahaan atau biasanya dipakai buat transaksi digital kayak transfer antara bank atau pembayaran online. Jadi nggak cuma aman tapi juga praktis. Pilar, strategi dan tantangan manajemen kas. Pilar-pilar. Mari kita mulai dengan pilar-pilar utama dalam manajemen kas. Pilar-pilar manajemen kas mencakup perencanaan, pengawasan, dan pengendalian. Coba bayangkan mengatur keuangan seperti mengatur perjalanan jauh. Kamu butuh peta. Itu adalah sebuah perencanaan. Spion dan rem yang berfungsi itu bagian pengawasan dan pengendalian. Dan tentu saja bahan bakar tulah kasnya. Tanpa salah satu dari itu, perjalanan bisa macet, melenceng, atau malah berakhir sebelum sampai tujuan. Tangan. Namun dalam praktiknya, manajemen kas menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah ketidakpastian arus kas, seperti keterlambatan pembayaran dari pelanggan atau fluktuasi penjualan yang tidak terduga. Tantangan lainnya adalah kurangnya perencanaan yang tepat, di mana perusahaan mungkin tidak bisa memiliki data yang akurat untuk memprediksi kebutuhan dana secara tepat waktu. Resiko penyalahgunaan kas juga bisa muncul jika tidak ada kontrol yang memadai. Selain itu, biaya administrasi dan bunga pinjaman bisa menjadi beban jika kas tidak dikelola dengan hati-hati. Pada akhirnya, kunci dari manajemen kas yang baik adalah keseimbangan. Perusahaan harus menjaga likuiditas tanpa mengorbankan efisiensi, mengamankan aset tanpa memperlambat proses operasional, dan terus memperbarui strategi berdasarkan kondisi pasar dan kebutuhan bisnis yang selalu berubah. Lanjut ke Dan pilar kedua, yaitu terakhir, evaluasi nilai. pilar ketiga Di sini adalah perusahaan investasi perlu kelebihan kas. mengecek dan menilai kembali Jadi, aset-aset kalau yang perusahaan dimiliki. punya uang Soalnya, nganggur yang nggak dipakai harga buat emas bisa naik operasional, turun. kenapa Nilai nggak tanah bisa diinvestasikan berubah aja ke tergantung barang valuasi. berharga?
bisa Bahkan dalam bentuk suap saham, berharga logam bisa tiba-tiba mulia, atau relevan instrumen sama lainnya regulasi yang baru. relatif Kalau aman, perusahaan rajin tapi tetap evaluasi, punya mereka potensi bisa cuan. ambil keputusan Daripada yang uangnya cuma bijak, duduk diam di misalnya rekening, menjual lebih aset baik di saat dimaksimalkan kan. nilainya tinggi atau menahan aset Dan yang berpotensi naik terakhir, nilainya. Strategi ketiga adalah akses terbatas. Ini penting banget supaya hanya pihak-pihak tertentu yang memiliki otorisasi khusus yang bisa menangani atau memindahkan barang berharga. Dengan cara ini, kita bisa mencegah penyalahgunaan atau manipulasi. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan dan rekonsiliasi rutin. Pastikan semua barang berharga sesuai dengan catatan dan tidak ada yang hilang, rusak, atau selisih. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, kalian bukan cuma bisa menjaga keamanan barang berharga, tapi juga memastikan bahwa aset-aset tersebut benar-benar mendukung pertumbuhan dan stabilitas keuangan perusahaan dalam jangka panjang. tapi ya, saya nggak bakal bohong. Mengelola barang berharga itu bukan tanpa tantangan. Pertama, jelas banget soal risiko keamanan, baik itu risiko fisik kayak pencurian, kebakaran, maupun risiko digital kayak hacking atau data corruption. Jadi proteksinya harus ganda, fisik dan digital. Kedua, ada tantangan kelalaian administrasi. Ini sering terjadi loh. Pencatatan yang berantakan, dokumen penting yang hilang, atau lupa update data. Dan yang lebih parah kalau udah kejadian baru sadar gak ada backup atau nggak pernah diaudit. Tantangan ketiga adalah perubahan nilai atau aturan hukum. Misalnya surat berharga yang nilainya anjlok karena kondisi pasar, atau dokumen legal yang udah nggak berlaku lagi karena ada perubahan regulasi. Nah, ini juga perlu diantisipasi dengan cara terus update informasi dan evaluasi kondisi. Integritas dalam praktiknya, manajemen kas dan manajemen barang berharga itu sebenarnya nggak bisa dipisahkan. Keduanya saling nyambung dan harus dikelola barengan supaya keuangan perusahaan bisa berjalan lancar dan efisien. Kas memang penting buat mendukung kegiatan operasional sehari-hari, sementara barang berharga berfungsi sebagai cadangan likuiditas, investasi jangka panjang, atau bahkan jaminan di situasi tertentu. Jadi, integrasi antara kedua hal ini penting banget. Artinya perusahaan harus bisa mengelola kas dan barang berharga dalam satu sistem yang terkoordinasi dengan baik. Semua hal dimulai dari pencatatan, laporan, sampai pembahasan dan bahkan supaya tidak ada yang gagal. Jadi, mereka mulai berpikir dan mengalokasikan sebagian utang ke instrumen investasi yang lebih menguntungkan. Mereka akhirnya memutuskan untuk berinvestasi di obligasi negara retail yang memberikan pendapatan pasif yang paling sama. Hasil dari investasi ini walaupun hanya sedikit, perlahan memberikan tambahan dana buat investasi usaha dan pengembangan produk baru mereka. Tapi mereka juga sadar bahwa investasi saja bukan saja, jadi untuk pengelolaan keuangan mereka ada metode seperti Greenwood mencatatkan aset flow inventory dan manajemen stok dan aset. Dengan teknologi ini mereka bisa memantau keuangan dan barang berharga secara real time, yang bikin mereka bisa menentukan dengan cepat kalau ada keputusan mereka. Misalnya kalau ada kebutuhan usaha, mereka telah cek apakah ada yang dibayarkan obligasi, apa yang bagus bukan laporan dan sejarah. Selain efisien, teknologi ini juga membantu pengawasan internal mereka. Semua transaksi ternyata akurat dan transparan, dan proses audit pun jadi jauh lebih mudah. Tapi PT Exeget bikin soal ini, mereka juga melakukan masa depan yang mulai investasi di obligasi negara retail, dan investasi mereka dialokasikan aset yang aman dan stabil yang bisa kasih pendapatan pasif atau resiko besar. Baik banget.
Dari cerita ini kita bisa lihat bahwa walaupun cuma perusahaan fiktif, pendekatan yang dipakai PT Exchange ini masuk akal dan bisa diterapkan ke dunia nyata. Dengan manajemen kelas yang rapi, investasi yang bijak, dan sistem pencatatan modern, mereka berhasil menjaga keangguran usaha dan tetap siap menghadapi ketidakpastian. Kesimpulan dari semua yang sudah kita bahas pada materi ini, di kasus UKM sampai contoh PT Exchange, bisa kita simpulkan satu hal penting: manajemen kas dan barang bukan cuma soal nyata uang informasi. Ini soal strategi buat jaga berjalan melakukan dengan bisnis baik UKM mau usaha semuanya rencana harus rapi, aset yang aman, dan investasi yang tepat. Dengan manajemen yang berintegritas, usaha jadi lebih fleksibel, disediakan pusat dan partner yang lebih kuat hadapi tantangan.